Sementara itu, di tempat kediaman Raden Artonegoro, tidak seperti pagi di waktu biasanya. Sebuah hal yang mengejutkan saat dimana keluarga dari Raden Artonegoro sedang berkumpul untuk membahas sesuatu terkait dengan keadaan pasti dari Raden Rahardian di Siti Pangaliran. Kiai Sukri saat itu sering mengunjungi Raden Artonegoro. Dia hendak menyampaikan sebuah pesan singkat yang mungkin saja dapat didengar oleh Raden Artonegoro. "Kita harus ke Siti Pangaliran, Arto," kata Kiai Sukri kepada Raden Artonegoro. "Tapi Kang, apa semuanya bisa? Kita belum tahu rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh Angkoro dan Sengkuni. Justru itu kita harus membantu Raden Surapto dan juga Krishna." "Maksud Kang Sukri, jika Pangawruh itu berhasil diambil oleh Raden Sengkuni, maka Raden Rahardian tidak mungkin dibawa ke Siti Pangaliran. Namun, jika Pangawruh itu gagal diambil, itu menandakan Raden Surapto sengaja membawa Raden Rahardian ke sana untuk melindungi Pangawruh yang dimiliki oleh Raden Rahardian." Raden Artonegoro mulai memahami apa yang dipikirkan oleh Kiai Sukri. Dia sadar ternyata Raden Surapto dan Mas Krishna telah memperkirakan ini semua. Karena memang Siti Pangaliran sendiri adalah sebuah tempat yang memungkinkan orang-orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Maka Siti Pangaliran adalah sebuah benteng yang diperuntukkan Raden Rahardian agar menghindari kejaran dari Raden Sengkuni. "Apakah kau paham maksudku?" "Iya Kang, aku paham." "Baiklah, kita harus ke sana secepatnya." Sebelum Raden Artonegoro memutuskan hal tersebut, Nyi Endang dan juga Aisyah lebih dulu mempertahankan niat mereka berdua. "Apakah akan terjadi sesuatu di Siti Pangaliran?" tanya Nyi Endang. "Benar," jawab Kiai Sukri. "Bukankah Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang tidak bisa dijebol oleh apapun?" "Ada pengecualian." "Pengecualian?" Kiai Sukri mengangguk. Dia sebenarnya tidak enak hati untuk mengatakan hal ini. Namun, apapun itu, semuanya bisa berubah dengan cepat. Dan strategi yang dimainkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni bukanlah sebuah strategi yang biasa-biasa saja. Mereka berdua masih memiliki karakter yang sama seperti Belanda dan cara mengendalikan orang-orang ningrat dengan strategi divide et impera atau strategi adu domba. Waktu saya SD bacanya gitu. Kalau ada salah ejaan mohon maaf ya teman-teman ya. Akan tetapi, jika hal itu tidak bisa menembus terhadap orang-orang ningrat, maka strateginya adalah dengan menjadi seekor ular untuk menembus lumbung padi yang sudah dipenuhi oleh tikus-tikus. Aku tidak bisa memastikannya, namun jika kita sampai telat, maka bisa dipastikan akan banyak korban yang berjatuhan, jelas Kiai Sukri kepada Nyi Endang. Namun tetap saja, Nyi Endang masih belum bisa mengizinkannya. Di lain sisi, dia sangat khawatir dengan keadaan Raden Rahardian. Di sisi lain, dia juga sangat khawatir dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni, yang bisa saja menaburkan kembali jengges-jengges yang mampu membuat orang-orang di sekitaran menjadi korban selanjutnya. Aku tidak ingin melihat mayat-mayat yang bergelimpangan lagi di tanah ini, jelas Nyi Endang kepada Kiai Sukri. Tapi Bu, keselamatan Raden Rahardian lebih penting untuk sekarang, ucap Raden Artonegoro. Lalu, bagaimana dengan Raden Sengkuni? Mungkin saja dia mengkhianati janji kita semua untuk tidak menyerang kembali desa ini. Bagaimana jika jengges-jenggesnya kembali dilangitkan dan menyerang para warga sekitar? Sudah banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di jalanan. Tangisan anak kecil, suara pasrah dan putus asa bagi wanita-wanita hamil, dan bertambahnya banyak janda akibat ditinggal oleh suaminya yang gugur akibat terkena jengges mematikan itu. Nyi Endang sedikit emosi dengan apa yang selama ini dia pendam.
Dia tidak ingin melihat kerusakan lagi di tempatnya dia berada. Dia juga merasa menyalahkan diri karena di dalam tubuhnya telah mengalir darah biru yang menjadi petaka untuknya dan juga orang-orang terdekatnya. Mengapa orang-orang ningrat seperti mereka memiliki tindakan layaknya iblis yang tidak memiliki hati selembut manusia? Pernyataan Nyi Endang membuat Kyai Sukri dan juga Raden Artonegoro tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin juga Raden Artonegoro akan pergi ke Siti Pangaliran, sedangkan keselamatan dari Nyi Endang dan juga Nyi Aisyah sedang diperhitungkan. Karena sudah berada di puncak pemikiran, akhirnya Kyai Sukri bangkit dari duduknya. Ia kemudian mengatakan yang sejujurnya terkait dengan niat dan keinginannya ke Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah lautan bagi mereka yang memiliki hati yang sangat kotor. Namun dia juga akan menjadi tempat ternyaman selama para pengganggu ningrat itu tidak menyerangnya. Sekali lagi, Kyai Sukri menekankan kepada Raden Artonegoro dan juga Nyi Endang bahwa dirinya akan berangkat menuju Siti Pangaliran untuk melindungi Raden Rahardian dan juga yang lainnya. Mungkin Kyai Sukri sedikit kesal dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nyi Endang terkait dengan penyesalan menjadi seorang ningrat. Karena itulah, dia seperti memberi penekanan kepada Nyi Endang dan juga orang-orang ningrat lainnya masih meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah kita terlahir sebagai apapun, baik terlahir menjadi orang ningrat, rakyat jelata, pejabat negara, seorang kiai atau apapun itu. Kita tidak bisa mengukur garis keturunan kita dari siapa yang melahirkan kita. Namun, kita bisa menjadikan itu sebagai suatu kehormatan bahwa kita adalah orang yang dilahirkan sebagai perubahan yang akan terjadi setelahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Kyai Sukri akhirnya meninggalkan mereka semua. Entah mengapa, Kyai Sukri begitu tulus untuk bisa mengatakan hal itu kepada Nyi Endang. Namun, Kyai Sukri sepertinya melakukan hal tersebut tanpa tujuan. Bisa saja ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Sementara itu, keadaan di Siti Pangaliran berubah menjadi sangat mencekam tatkala pemberitaan di mana Mas Krishna yang tertangkap basah diketahui oleh Raden Surapto dan juga Kang Harjo. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro telah mengambil aset terbesar mereka, sang ahli manuskrip ningrat. Sialan, ini semua salahku, ucap Raden Surapto yang kesal karena pemberitaan Mas Krishna yang sudah tertangkap oleh komplotan manusia iblis tersebut. Perkiraanku memang benar, jelas Kang Harjo. Kita tidak memiliki orang yang mungkin bisa membaca manuskrip kuno. Namun kita bisa memandangnya sebagai hal negatif saja. Kemungkinan besar ada maksud lain yang memang sengaja dilakukan oleh Mas Krishna. Raden Surapto tidak mengerti akan maksud dari perkataan yang baru saja dikatakan oleh Kang Harjo. Tunggu, apakah Krishna dengan sengaja agar dirinya tertangkap? Tanya Raden Surapto. Menurutku seperti itu. Karena dia adalah satu-satunya dari banyaknya anggota keluarga ningrat yang mampu membaca manuskrip kuno. Itu menandakan dia akan mencari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting? Dia akan mencari sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang zaman kegelapan orang-orang ningrat di masa lampau. Dek, jantung Raden Surapto berdegup dengan kencang. Dia baru menyadari apa yang dipikirkan oleh Kang Harjo. Tapi itu akan menjadi masalah baru bagi kita semua, Surapto. Dengan tertangkapnya Krishna, bisa dipastikan tabir dari Siti Pangaliran akan terbuka dengan lebar. Tabir di Siti Pangaliran terbentuk dari sebuah pagar gaib yang menutupi Siti Pangaliran dari hal-hal semacam gangguan gaib. Karena itulah, tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini, karena di Siti Pangaliran sendiri dilengkapi sebuah pagar gaib yang memungkinkan orang-orang berniat jelek ataupun sosok-sosok kiriman seperti santet, teluh, jengges, atau lainnya tidak akan bisa masuk. Dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan pagar gaib akan hancur dan menjadi sebuah malapetaka baru di Siti Pangaliran sendiri.
"Kang," ucap Raden Surapto. "Ada yang ingin kau sampaikan?" tanya Kang Harjo. "Benar, Kang. Ini terkait tentang Raden Rahardian, bocah Pangawaruh itu. Besar harapanku untuk bisa melindunginya. Maukah kau berjanji kepadaku akan satu hal?" "Janji?" "Iya, Kang. Aku mohon kepadamu untuk menyembunyikannya di sebuah tempat yang aman. Aku tidak ingin jika Raden muda ini tertangkap. Misi mereka adalah mengambil bocah Pangawaruh ini." Permintaan dari Raden Surapto benar-benar membuat Kang Harjo berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa waktu bergulir dengan sangat cepat dan generasi demi generasi selanjutnya akan lahir. "Tunggu dulu. Apa kau ingin melakukan sesuatu?" "Benar. Aku ingin menghadapi mereka." "Tapi dengan apa?" "Tenang saja, Kang. Aku tidak seperti yang kau kira. Aku juga manusia biasa. Namun di dalam darahku, aku masih memiliki sebuah ikatan dengan sesuatu yang tidak kau ketahui." Kang Harjo makin penasaran apa yang ingin dia lakukan. Apakah Raden Surapto benar-benar ingin membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni dan yang lainnya? Jika besar kemungkinan itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah di Siti Pangaliran beserta kerusakan-kerusakan besar yang akan terjadi. Apa yang ingin kau lakukan? Mereka semua bukan manusia biasa. Raden Angkoro dapat merubah diri sebagai siluman mayat ireng, sedangkan Raden Sengkuni memiliki cengges dan juga dapat merubah dirinya sebagai siluman lowo ireng. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghadapi dua monster berbahaya itu? Raden Surapto kemudian menunjukkan tangannya. Dia kemudian melukai tangannya dengan pisau kecil yang selalu dipegangnya kemanapun. "Aku masih memiliki darah Brotoseno, Kang. Keluarga Brotoseno memiliki berbagai macam kemampuan, selayaknya Raden Angkoro yang dapat merubah dirinya menjadi siluman ketek ireng. Lalu Raden Jogopati yang dapat merubah dirinya menjadi siluman ketek putih. Dan aku sendiri berbeda dari mereka berdua." Kang Harjo makin tidak memahami apa maksud dan tujuan Raden Surapto. Semua jalan pikirannya untuk melindungi Raden muda Rahardian telah dikerahkannya, namun dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan jika peperangan besar akan terjadi. "Aku ingin menggunakan kerangkeng sukmo untuk mengikat mereka berdua di alam lain. Jika berhasil, mereka akan sirna untuk selama-lamanya," tegas Raden Surapto. "Tapi kerangkeng sukmo itu adalah sebuah perjanjian dirimu dengan jiwamu sendiri. Jika gagal, maka kau akan mati." Raden Surapto tersenyum. Ia kemudian kembali meyakinkan kepada Kang Harjo untuk bisa memberikan semangat yang membara agar bisa mengalahkan dua Raden itu. "Aku tidak akan takut akan kematian, Kang. Kematian adalah sebuah jalan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jika kita tidak akan takut terhadap kehidupan yang kita jalani, mengapa kita enggan cepat-cepat bertemu dengan Sang Pencipta?" Semua ulasan yang diberikan oleh Raden Surapto sudah sangat jelas. Apa yang akan dilakukan oleh Kang Harjo terhadap Raden muda sudah dia pikirkan demi menghindari peperangan ini. "Baiklah Surapto, aku akan lakukan sebisaku," jelas Kang Harjo. Raden Surapto tersenyum lebar. Ia memeluk tubuh Kang Harjo sebelum nantinya dia sendiri yang akan membuka pagar gaib Siti Pangaliran dan menghadap dua Raden tersebut di luar Siti Pangaliran. Sementara itu di sisi lain, Kiai Sukri memberanikan diri untuk berangkat ke Siti Pangaliran. Dia berencana untuk membawa Raden Rahardian kembali ke desa sebelum peperangan tiba. "Waris, aku akan laksanakan titahmu. Kita sama-sama mengabdi kepada Raden Argoyo dan berjanji untuk menjaga keturunannya. Aku sendiri akan lakukan apapun yang aku mampu sebelum peperangan itu tiba." Ternyata Kang Waris dan juga Kiai Sukri adalah dua abdi kepercayaan dari Raden Argoyo, suami dari Nyi Endang. Jika diperjelas, Raden Argoyo sendiri adalah kakek dari Raden Rahardian dan bapak dari Nyi Esa. Pantas saja
Kiai Sukri sangat tulus untuk merawat anak-anak dari Raden Artonegoro dan juga Nyi Esa oleh sebab perjanjian abdi yang mengikat dirinya dan juga Kang Waris. Namun, Raden Sengkuni dan Raden Angkoro telah berangkat menuju arah Siti Pangaliran sekaligus bersamaan dengan Mas Krishna dan salah satu pejabat yang diyakini akan menjadi penyambung lidah terhadap Tuan Besar yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Tuan Besar pasti senang jika kita membawa Raden muda dengan kemampuan pengawruhnya, ujar Raden Sengkuni. Ingat, proyek kita masih banyak. Aku minta agar kasus penutupan lahan yang tertutupi lumpur itu segera dibereskan. Aku tidak ingin mendengar banyak ocehan rakyat jelata lagi. Jelas pejabat X yang belum diketahui namanya itu. Serahkan saja padaku. Aku tahu siapa yang dapat menutupnya, ucap Raden Angkoro. Di sisi lain, pasca tertangkapnya Raden Brotoseno oleh orang-orang Ningrat lainnya, Raden Sengkuni pun memberikan sebuah penawaran menarik. Dia dengan mudah akan melepaskan Raden Brotoseno dan kembali lagi hidup seperti sedia kala, asalkan dengan syarat yang harus dia lakukan. 1. Raden Sengkuni meminta kepada Raden Brotoseno untuk mengawini salah satu wanita yang berasal dari keluarga Sengkuni. Kemudian yang kedua, Raden Brotoseno harus memberikan 2 anak untuk bisa menyalurkan tiap kanuraganya kepada kedua anak tersebut. Lalu Raden Sengkuni akan mengambil hak penuh terhadap anak-anak dari keturunan Brotoseno dan harus menjadikannya sebagai orang yang bekerja untuk Tras Sengkuni. Raden Brotoseno tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan anak-anaknya dengan orang-orang dari Tras Sengkuni. Persyaratan ini diberikan langsung oleh Raden Sengkuni terhadap Raden Brotoseno. Jika memang ingin diselamatkan, maka Raden Brotoseno harus memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari Tras Sengkuni dan mengalirkan 2 kekuatan kanuraganya terhadap kedua anaknya. Pada akhirnya, Raden Brotoseno menyetujui hal itu. Dia juga masih memikirkan keselamatan putra satu-satunya, yaitu Raden Suropto. Kini, Raden Brotoseno bersedia untuk memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari keluarga Sengkuni. Setelah semuanya sudah disetujui, Raden Brotoseno pun melakukan tindakannya untuk melakukan pembuahan pada wanita tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian, wanita itu akhirnya terbuahi keturunan langsung dari Raden Brotoseno. Usut punya usut, semuanya terlahir dengan kesempurnaan dan diinginkan oleh Tras Sengkuni itu sendiri. Wanita itu melahirkan 2 orang anak kembar. Mereka berdua diberi nama Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Raden Angkoro mendapatkan kanuragan ireng. Dialah yang diturunkan langsung kemampuan dari siluman Keta Ireng, yang merupakan salah satu siluman paling ganas dalam Trah Ningrat. Sedangkan Raden Jogopati, dia sendiri mendapatkan turunan Trah Putih yang nantinya akan melahirkan siluman Ketek Putih. Dari keduanya, akhirnya mereka semua kembali untuk memimpin keluarga Brotoseno sekaligus keluarga Sengkuni. Akan tetapi, Raden Angkoro masih belum puas. Dia masih menginginkan lebih. Dia masih menginginkan kekuatan sang ayah, yaitu Raden Brotoseno, agar bisa menjadi pemimpin Brotoseno selanjutnya. Raden Angkoro melakukan sebuah ilmu kanuragan yang dipelajarinya sendiri. Dia bernama Pati Sukmo. Dia berencana untuk mengikat tubuh Raden Brotoseno dan mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Raden Brotoseno. Keserakahan yang dimiliki oleh Raden Angkoro akhirnya melahirkan sebuah kematian bagi Raden Brotoseno itu sendiri. Atas kematian Raden Brotoseno, semua pihak keluarga Ningrat menutup-nutupinya. Namun saat dimana Raden Angkoro sedang melakukan Pati Sukmo terhadap Raden Brotoseno, ternyata tindakannya telah diketahui oleh saudaranya sendiri, yaitu Raden Suropto. Mengetahui hal tersebut, Raden Suropto segera mengambil beberapa barang-barang yang masih berguna untuk ia simpan agar tidak dirampas oleh Raden Angkoro. Setelah itu, Raden Suropto lebih memilih untuk menghilangkan diri dari pandangan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati guna menghindari kejadian yang sama seperti Raden Brotoseno. Dan sekarang, mereka kembali bertemu di luaran Siti Pangaliran. Kali ini,
Raden Surapto benar-benar tidak bisa menahan diri untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Kau tahu Angkoro, saat dirimu hendak mengambil Kanuragan Ireng yang mampu membuatmu berubah menjadi siluman Keta Ireng, aku adalah satu-satunya saksi yang mengetahui jejak kejahatanmu. Raden Angkoro hanya terdiam. Dia sengaja tidak ingin mengingat lagi masa kelamnya saat hendak mengambil Kanuragan Ireng milik Raden Brotoseno. Berbeda dengan Raden Sengguni, justru dia hanya tertawa tatkala semua rencananya berhasil dilaksanakan dengan mudahnya. Angkoro, ingatlah, kepada siapa kamu mengabdi, kepada siapa kamu harus membalas budi, dan jangan lupakan peranku beserta abdiku yang telah membantuku dalam semua langkahmu. Raden Angkoro sedikit kesal saat dirinya kembali diingatkan dengan masa kelamnya. Dalam hatinya ia tidak ingin lagi bergantung kepada Raden Sengkuni. Namun, karena peran Raden Sengkuni sudah berhasil membangkitkannya, maka Raden Angkoro harus mengabdi kepada Raden Sengkuni dengan keterpaksaan yang ada. Obrolan mereka akhirnya terhenti. Raden Sengkuni segera memerintahkan pasukannya untuk memasuki Siti Pangaliran. Raden Surapto membiarkan hal itu. Dia tidak ingin mencegah para pasukan Raden Sengkuni untuk memasuki Siti Pangaliran. Hal ini membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam sejenak. Mereka berdua tidak mengerti apa tujuan dari Raden Surapto dengan meloloskan pasukannya menuju ke Siti Pangaliran. Surapto, apakah kau menyerah? Tanya Raden Sengkuni kepada Raden Surapto. Jawaban Raden Surapto hanya tersenyum sinis. Dia kemudian mengangkat senjata itu ke arah langit. Dengan seketika, langit mendadak menjadi gelap. Tahukah kau Sengkuni, Siti Pangaliran adalah wilayahku. Aku menguasai para demit yang ada di sekitaran Siti Pangaliran. Apa maksudmu? Aku sengaja mempersilahkan para pasukanmu memasuki gerbang Siti Pangaliran, bukan karena tanpa sebab. Suara gemuruh para pasukan dari Raden Sengkuni begitu terdengar dengan jelas. Mereka tidak menyadari akan langkah yang sudah direncanakan oleh Raden Surapto akan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Demit di Siti Pangaliran sudah ratusan tahun haus akan darah. Salah satunya adalah Jala Jiwo. Dia akan mengambil nyawa pasukanmu dengan satu teriakan saja. Satu teriakan itu mampu membuat seluruh pasukanmu menjadi mayat. 1 hari sebelumnya, Kang Harjo ingin mendengarkan alasan lain dari Raden Surapto terkait dengan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Jika gerbang gaib terbuka, maka akan ada kekacauan di Siti Pangaliran, jelas Kang Harjo. Aku sudah memperhitungkannya, Kang. Apalagi ini adalah momen untuk memberi makan kepada Jala Jiwo. Kang Harjo terkejut saat mendengar alasan lain dari Raden Surapto yang bertujuan untuk membebaskan siluman Jala Jiwo. Jala Jiwo? Tidak. Aku tidak menyetujui siluman itu dibebaskan begitu saja. Jika siluman itu dibebaskan, siapa yang akan mengikatnya kembali? Raden Surapto kemudian kembali memperlihatkan pusaka sakti milik Raden Brotoseno yang dia dapatkan untuk bisa mengkerangkeng Sukmo atau mengurung Sukmo, segala makhluk dalam sebuah dimensi. Aku sudah memiliki ini. Pusaka kerangkeng Sukmo ini seperti santet, Kang. Dia akan mengkerangkeng Sukmo orang-orang atau makhluk lainnya di dalam sebuah dimensi, jelas Raden Surapto. Namun tetap saja, kata hati dari seorang Kang Harjo tidak tega. Dia tidak ingin jika rencana dari Raden Surapto itu tercipta. Selain dapat membuat pertumpahan darah, kerangkeng Sukmo yang dibuat oleh Raden Surapto juga bisa membuat dirinya terjebak dalam dimensi lain. Keraguan kembali menguat. Rasa optimis terus menipis. Kang Harjo tidak ingin kehilangan Raden Surapto. Dia tidak mau jika Siti Pangaliran terbuka dengan begitu saja, hingga membuat gerbang gaib akan terbuka dengan lebarnya. Pikirkan lagi hal itu. Kita masih bisa memiliki cara lain untuk bisa menjebak mereka semua, seperti mencegatnya di tengah jalan
atau meminta bantuan kepada bangsa ningrat lainnya. Meminta bantuan kepada bangsa ningrat lainnya? Apakah sampai sekarang masih ada orang-orang ningrat yang mempercayai keberadaan Trabrotoseno? Kang Harjo terdiam. Sejak puluhan tahun lamanya, tidak ada orang-orang ningrat yang mempercayai Trabrotoseno lagi pasca kematian pemimpin tunggalnya, yaitu Raden Brotoseno sendiri. Hal ini membuat keresahan dalam Raden Surapto semakin kuat. Dia tidak ingin jika penerus dari Raden Brotoseno, yaitu keturunan dari Raden Argoyo, dilenyapkan begitu saja dengan Raden Sengguni. Ingat Kang, jika Raden muda itu tertangkap, lalu mereka mengambil Pangawaruh kembali, maka semuanya akan usai. Kemampuan dari Pangawaruh hanya akan diturunkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Ketakutan Kang Harjo masih sama. Dia tidak ingin jika semua yang ditakutkan oleh Raden Surapto benar-benar tercipta. Apalagi kali ini penyerangan dari pihak Raden Sengguni benar-benar akan menjadi serangan yang sangat dahsyat. Jika tidak benar-benar dipendam, maka semuanya akan selesai. Begitu juga dengan rencana penyelamatan Mas Krishna. Jika gagal, maka tidak ada lagi keturunan dari keluarga ningrat manapun yang mampu membaca manuskrip kuno yang di dalamnya terdapat pemberitaan akan zaman kegelapan orang-orang ningrat. Tolong percaya padaku, ucap Raden Surapto kepada Kang Harjo. Pusaka ini adalah senjata terakhir kita. Aku akan mengkerangkeng jala jiwa bersama dua Raden Keparat itu. Tidak ada pilihan lain. Jalan satu-satunya adalah dengan cara membebaskan siluman jala jiwa. Siluman jala jiwa sendiri adalah siluman kuda yang mampu mengeluarkan serangan mematikan lewat suara. Jika suara jala jiwa sudah mengaung di sekitaran, itu tandanya akan terjadi sebuah kematian dan pembantaiannya yang tidak terduga-duga. Baiklah, aku akan membantu menyembunyikan Raden muda sampai bala bantuan tiba. Terima kasih Kang. Tapi ingat satu hal, jala jiwa adalah salah satu siluman yang tidak mengenal mana musuh dan teman. Dia tidak memiliki perasaan. Yang dia inginkan hanyalah tumbal. Sia-sia, itulah kesimpulan yang bisa didapatkan saat Raden Sengguni memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju lebih dulu ke dalam Siti Pangaliran. Tidak heran, Raden Surapto begitu rapih menjalankan strategi mautnya dengan cara membebaskan jala jiwa yang sudah ratusan tahun kelaparan. Sekarang, izinkan aku memimpin upacara kematian ini, Angkoro Sengguni. Tidak berselang lama, terdengar suara teriakan minta tolong. Teriakan demi teriakan para pasukan Raden Sengguni memungkinkan akan kebenaran terhadap eksistensi dari siluman jala jiwa. Bajingan, ketus Raden Angkoro. Dia dengan cepat mengambil pisau, lalu menggorok leher Sandra itu hingga darahnya mengucur deras ke jalanan. Raden Surapto tidak peduli. Dia masih tetap tenang dan tidak menghiraukan kematian Sandra yang belum dikonfirmasikan bahwa itu adalah Mas Krishna. Kedua tangan dari Raden Angkoro dan juga Raden Sengguni mulai bergetar. Mereka berdua semakin geram dengan tingkah dari Raden Surapto yang hanya terdiam tanpa membalasnya dengan sedikit perlawanan pun. Kau, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak menolong Krishna? Tanya Raden Angkoro. Raden Surapto kembali melihat jasad Sandra yang ditutupi kain tersebut. Dia sangat mengingat betul akan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh sang ibu tatkala sedang menghadapi sebuah kesulitan. Kau tahu Angkoro, apa yang membedakan diriku dengan dirimu? Walaupun kita berdua berasal dari ayah yang sama? Tanya Raden Surapto sembari menatap tajam ke arah Raden Angkoro yang tampaknya akan bersiap-siap mengubah dirinya menjadi siluman sosok ketek ireng. Tak ada jawaban, sunyi dan sepi. Raden Angkoro enggan memberikan ulasan terkait pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Raden Surapto kepadanya. Aku ulangi lagi. Diam! Raden Angkoro sudah merasa tidak tahan lagi untuk melewati batasnya sebagai manusia. Dia bahkan sudah terlihat sedikit berbeda dengan bulu-bulu hitam
yang tengah mengganti kulit manusianya. Wajahnya perlahan membentuk sebuah gambaran akan hewan dengan sifat paling ganas dan keras kepala. Warna matanya kini berubah menjadi sedikit lebih merah. Dari mulutnya menonjol bentukan gigi baru seperti taring yang sangat menggambarkan akan perubahan sejatinya, yaitu siluman keta ireng. Angkoro, tahan sebentar, belum waktunya. Raden Sengkuni berniat untuk menghalau perubahan dari Raden Angkoro. Namun aura kematian yang dipancarkan oleh Raden Angkoro terlalu besar. Bahkan untuk seukuran Raden Sengkuni saja, hanya terdiam dan tidak ikut campur akan pertarungan antar saudara ini. Sudah kuduga, dia sangat liar seperti ketek. Raden Suropto sudah bersiap diri untuk menahan serangan pertama dari Raden Angkoro. Entah itu hempasan maut, cakaran tajam dari kedua tangannya, atau gigitan kematian yang mampu menghilangkan nyawanya. Semuanya sudah diprediksi oleh Raden Suropto. Dia sekali-kali tidak menginginkan adanya kesalahan verbal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika aku tidak bisa menghindarinya satu kali saja, sudah dipastikan perutku akan terkoyak olehnya. Bersambung, nantikan bagian akhirnya hanya di Fakta Sejarah, satu bagian lagi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.